Oke, Sobat Lansia, saya akan berkunjung ke rumah Pak Soleh untuk bersilaturahmi. Perkenalan dulu, saya Muhammad Soleh. Itu lahir di kotanya Jakarta, tapi sebetulnya saya di kampung, namanya Kampung Walang, Pelumpang Semper. Jadi kalau jalan dari bypass itu Pelumpang Semper, di tengah itu ada Kampung Walang. Masa kecil saya itu indah karena kampung, belum jadi kota, Kampung itu ciri khasnya itu banyak pohon, ada sungai, ada masjid, rumah jauh-jauh, gitu jaraknya ya. Ada jaraknya. Karena yang menjadi ukuran itu ukuran tanah. Jadi tanahnya pada luas-luas, sehingga membangun rumahnya di tengah atau sehingga jarak jauh. Itu saya nikmati benar, kampung gitu ya, Kampung Walang. Sekarang kan udah lebih hebat lagi ya, gitu. Yeah. Alhamdulillah umur saya 75 tahun ya Pak Soleh ya. Nah, karir sekarang. Ya, karir. Alhamdulillah ya, perjalanan karir saya itu dibimbing Tuhan. Saya tuh anak dari orang tua yang buta huruf. Bapak dan ibu buta huruf. Tetapi yang saya ambil semangat Bapak, yaitu ingin mendidik anaknya setinggi-tingginya semampunya gitu. Nah, kami berenam, ditinggal ayah, baru saya yang bekerja. Nah, jadi 5 di bawah saya itu masih dalam harus pendidikan gitu. Yeah. Nah, itu barangkali ditakdirkan saya harus membimbing adik-adik ini. Orang tua saya meninggal tahun 72, saya 73 diangkat PNS. Jadi nyambung, semuanya nyambung iya. gitu. Iya. Alhamdulillah, dengan jalan ridho kepada Allah dan mohon bimbingannya, semua anak saya itu berkecukupan lah. Alhamdulillah. Yang satu jadi, yang di bawah saya jadi instruktur listrik di BLKI, sambil sarjana. Dari tidak sarjana dia menjadi pegawai, tapi setelah pegawai ikut pendidikan jadi sarjana teknik. Yang nomor 2 perempuan tidak melanjutkan, nomor 3 perempuan, nomor 4 itu bekerja saja dia di pelabuhan. Yang nomor 5 yang meninggal, yang nomor 6 jadi dokter. Alhamdulillah ya. Jadi lengkapnya saya dititipkan oleh Tuhan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini kami membentuk paguyuban, namanya Paguyuban Keluarga Besar Acing, bapak saya dan Mbak Iya, bapak saya. Dengan paguyuban itu kami terhimpun. Udah banyak sekarang anak, cucu, cicit. Itu barangkali latar belakang keluarga. Oke, Sobat Lansia, saya diajak keliling ke ruangan-ruangan khusus pakar matematik kita. Nah, ini keseharian beliau. Ini ruang makan ya. Makan. Ya, ini dapur. Ini ruangan musola ya khususnya. Nah, ini momen ketika Pak Muhammad Soleh menerima penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sekarang diajak ke atas. Nah, ini foto keluarga Pak Soleh. Ya, ternyata Pak Soleh memiliki putra putri yang sudah jadi, sudah berkeluarga, Sobat Lansia. Nah, ini ruang kerja Pak Soleh. Pak Soleh tinggal di sini sejak tahun berapa, Soleh? 86 ya, langsung di komplek ini ya. Ya, Sobat Lansia, ini perpustakaan. Kalau beliau menggodok semua pengetahuan yang mungkin kita baca dari tulisan-tulisan beliau. Disinilah beliau menggodok pengetahuan. Jadi kegiatan rutin Pak Soleh juga selain menulis juga tidak lupa menjaga kebugaran fisiknya dengan sepeda statis ya Pak Soleh. Ini ada tempat rahasia lagi, Sobat Lansia. Siapa yang mau tahu ini apa yang menjadi rahasia,
Pak Saleh. Jadi sobat lansia, ini ruang terbuka adanya di lantai 2. Jadi kalau Pak Saleh itu mau berjemur, maka beliau menyiapkan ya sarana untuk berjemurnya seperti ini. Ya, berapa menit Pak Saleh kalau berjemur? Ya 15 menit. Kompleks sekarang Ya. udah Iya, makan dikurangi aja jalannya, dia cukup di lantai 2 Pak Saleh ya. Kalau ini Bina Nusantara. Bina Nusantara. Terus Bina Nusantara. Jadi ada 4 ya? Tiga. Ini Tiga. Satu S. Sarjana teknik. Sekarang bekerja di perawatan pipa minyak. Alhamdulillah. Kadang di kota Pertamina. Iya. Ini di bank Bukopin. Oh, di luar negeri. MUFG ya. MUFG Mitsubishi Unit Financial Group. Iya. Dengan S2-nya. Ini S2-nya ya. Jadi alhamdulillah 3 anak selesai pendidikan PK sampai pendidikan selesai, dan alhamdulillah menghibahkan 3 rumah untuk 3 anak. Alhamdulillah. Jadi masa pensiun saya masa ini saya kayaknya sudah ikhlas ya. Alhamdulillah. Selamat Pak Saleh ya. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh rekan-rekan kita yang lansia atau yang menjelang lansia atau pralansia ya. Apa sih kegiatan rutin Pak Saleh gitu ya? Saya lebih bertolak kepada spiritual yaitu hati gitu ya. Hati. Tapi saya sebetulnya bersyukur juga saya dikaruniai kecerdasan akal juga. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Alhamdulillah itu ada. Saya SMP tahun lalu, saya kebetulan masih muda dapat diangkat jadi PNS. Di dalam PNS itulah saya menunjukkan pekerjaan yang baik hingga jadi wakil kepala sekolah. Kemudian momentum yang paling penting, saya diikutkan penataran matematika baru. Dari situ saya dilihat oleh Kanwil waktu itu berpotensi. Saya dikursuskan di Jogja untuk menjadi penatar, dan akhirnya resmi saya jadi penatar PKI, penatar matematika baru di PKI. Dari situ dilihat lagi oleh direktorat bahwa ini potensi, diikutkan dalam seleksi instruktur nasional. Jadilah saya direkrut. Saya di sini saya Pak Budi, Pak Sudiman. Jadi satu provinsinya 3. Provinsi deh, ada 3 ya. Jadi 26 provinsi pada waktu itu ya. Nah, kita bergelombang ya. Angkatan saya angkatan pertama dikhususkan di Malaysia untuk menjadi instruktur yang lebih daripada guru biasa gitu. Ya. Nah, pulang dari Malaysia kami membuka pelatihan ke nasional. Saya Jakarta, tapi dikirim juga ke daerah-daerah. Itu belum ada yang namanya dulu PKG. Ya, itu PKG. Oh, PKG. Iya, saya cerita itu PKG. Jadi PKG lahir pertama itu di angkatan saya itu. PKG. Dari PKG itulah saya disekolahkan S2 di Inggris. Wah, di luar negeri berarti ya? Luar negeri. Sehingga untuk dijadikan tim pengembang. Jadi pengembang instruktur nasional. Jadi artinya melatih instruktur untuk instruktur. Iya. Jadi setelah masih instruktur, untuk dia jadi instruktur di daerahnya. Jadi levelannya di atas instruktur yang nasional ya. Nasional. Dari situ juga rupanya perkembangan berikutnya sudah makin berumur, kemudian ini juga PKG sudah menyebar, sudah banyak tumbuh ya calon-calon baru, saya dialihkan ke pengawas. Nah, itu sejarahnya pengawas. Jadi ke pengawas itu pengalihan, saya tidak melamar. Jadi status saya sebelumnya ya guru, waktu jadi instruktur jadi guru. Nah, disitulah saya ketemu teman-teman yang grup kita itu ya. Saya senang sekali grup kita itu referensi baru. Sebelumnya kan pengawas itu pejabat struktural, setara dengan kepala bidang. 3B ya. Tapi zaman saya masuk pengawas itu sudah fungsional.
Oh, pengawas sudah fungsional ya. Fungsional. Sehingga dia di embel-embeli pengawas mata pelajaran namanya. Iya. Beda sekali tugas pengawas dulu hanya administratif, Iya. teknis, jadi masalah sekolah gitulah ya. Kalau pengawas yang mulai zaman saya itu sampai sekarang gitu, Iya. itu namanya pengawas akademik. Tahun 2009 saya pensiun, sekarang sudah 15 tahun. Alhamdulillah sehat ya. Saya mulai dengan spiritual, saya mensyukuri semua pemberian Tuhan. Alhamdulillah. Ibadahnya kuat, katanya dia mau ngomong gitu. Alhamdulillah Ibu, ibadahnya kuat ya. Terutama ibadah yang paling saya sukai itu dan memang terasa pengaruhnya sholat layl. Malam ya. Kedua, Senin Kamis puasa Senin. Tapi itu setelah saya pensiun. Sebelumnya kan nggak. Iya, karena sibuk sekali ya. Sibuk sekali. Puasa Senin Kamis nggak terlaksana. Malam dia sekali-sekali, tapi setelah pensiun saya giring ke sana, yaitu spiritual. Setelah spiritual, emosional. Nah, emosional saya itu alhamdulillah ya, saya alhamdulillah, jadi bukan sombong ini, tapi saya bersyukur penyakit hati yang berhubungan orang lain itu tipis, saya nggak ada. Misalnya saya dimarahi orang, segera saya maafkan, saya nggak balik marah. Iya. Itu saya nggak pernah balik marah. Luar biasa itu. Jadi saya ya oke, mungkin saya kesalahan, oke, mungkin ini juga Tuhan menggerakkan dia untuk mari saya. Iya. Saya nerima, saya mohon maaf. Udah, itu satu. Kedua ya, ngiri harta nggak ada. Iya. Orang duluan punya ini, punya mobil, punya apa enggak. Pada waktunya akan diberi. Ternyata bisa saya alhamdulillah mulai pengawas saya punya mobil. Sebelumnya guru saya pernah naik sepeda. Pernah ke dinas itu. Alhamdulillah. Barangkali itu dua saja dulu. Iya. Ya, terima kasih Pak Saleh. Barangkali ini kan nama kita udah usia ya, apalagi sudah 75 atau menjelang 76 kali ya Pak Saleh ya? Menjelang 76. Saya baru mulai juga Januari kemarin. Baru Januari ya. Barangkali mungkin ada makanan yang dikurangi atau dipantang, itu apa Pak Saleh? Ya, ada banyak kata Ibu. Yang paling ini dah paling besar tuh pengaruhnya. Kebetulan adanya itu ya. Tapi kalau waktu saya muda, saya banyak makan yang harusnya tidak boleh, misalnya jeruan gitu. Oh iya, sop gitu. Apalagi soto Betawi ya. Semantap kan soto Betawi ya. Tidak terpikir dan tidak terasa karena kita masih muda ya. Iya. Tapi sekarang mulai 60-an lah atau 40-an udah saya kurangi itu yang sifatnya kolesterol. Tapi yang susah saya kurangi itu gula. Gula. Nggak, soalnya pengen manis. Sebab untuk mengurangi manis kan susah ya, tapi mengurangi glukosanya itu sebetulnya penting kan, jadi alternatif yang lain gitu. Ya, karbonnya dikurangi. Ya. Terus kalau hobi apa nih Pak Saleh, hobinya ada? Nah, kalau waktu muda setelah itu ada olahraga voli. Oh, voli ya? Renang. Tapi itu masih muda dulu ya. Tapi yang sampai sekarang terbawa, hobi saya itu membaca. Membaca ya? Baca. Ngaji. Kemudian menulis. Menulis itu belakangan ini. Artinya menulis itu tidak karangan saya sendiri, saya menyadur. Jadi apa yang saya baca, saya kombinasikan dengan bacaan lain, diambil tema yang sama, itu saya sadur sehingga bunyi karangan itu diterjemahkan dan diedit oleh, jarang tulisan saya sendiri. Karena itu memerlukan pengetahuan yang luas ya. Tapi pengetahuan saya kebetulan dari Al-Quran gitu. Itu barangkali sejalan dengan matematik itu kan analisis ya. Iya, analisis itu kan ditinjau dari beberapa segi ya. Nah itu, jadi bacaan ini begini katanya, coba bacaan lain gimana ya. Ada kesamaan dan kita bisa mengangkat kesamaan yang lebih abstrak. Karena dia matematik lebih abstrak gitu. Jadi banyak tulisan saya lepas di Facebook. Ya memang Pak Saleh, yang ini pengalaman saya sebagai guru waktu di guru matematik pertama. Kenal Pak Saleh kalau ada kegiatan seminar, terus kan banyak teman-teman kayak misal kayak Ibu Tubuh Umi ya, Mustopo ya, terus banyak lah rekan-rekan saya, barangkali banyak yang saya
nggak ingat lagi dia ya beliau ini yang menyampaikan. Jadi saya ingat banget ini. Dan masing-masing kan orang punya kelebihan, punya kekurangan juga dalam menyampaikan. Dari kita padukan. Oh kalau ini pengalaman di luar pasti beda dengan dari dalam. Artinya beda itu keunggulan di luar apa, di dalam apa, seperti itu. Nah saya tambahkan yang hasil pendidikan saya di luar. Betul-betul di luar itu kita digembleng untuk produktif. Jadi kalau saya membuat karya tulis, diperiksa pertama nih ya, sedih saya sodorkan ke dosen. Ini apa namanya, ada di sini, ini ada di sini, ada di sini. Ini hanya kumpulan ensiklopedi. Tulisan sendiri Anda sendiri mana pendapat Anda sendiri? Jadi kita ditantang benar harus ada pendapat kita sendiri. Boleh kutip orang ini kutip, tapi Anda sendiri bagaimana pendapatnya? Coret kok semua itu. Sedih sekali saya pertama kali itu ya. Dari situ saya belajar. Nah, dia kasih kunci 3. Pertama deklaratif, kemudian reflektif, kemudian eksploratif. Katanya deklaratif itu bolehlah ngambil dari mana, tetapi harus dia reflektif. Reflektif itu ulasan dari itu, dari menurut pendapat Anda sendiri. Baru eksploratif, artinya bagaimana Anda menerapkan ini di negara Anda. Gitu. Ini kan di negara Inggris, bagaimana di negara Anda? Wah, itu kelas sekali yang eksploratif namanya itu. Tapi alhamdulillah, jadi saya merasa pendidikan luar negeri itu memang sistemnya bagus. Iya, sistemnya. Jadi artinya secara tidak langsung kita memang mengakui kenapa mereka tuh maju ya. Karena memang udah sistemnya udah bagus ya. Kita ditantang. Iya. Itu di Inggrisnya di mana Pak? Kota mana? Bristol ya. Bristol itu Edinburgh. Kota besarnya Edinburgh, tapi kota kecilnya Bristol. Iya. Lama loh. Setahun ya lama lah kalau enggak, sebetulnya master itu harus 2 tahun, tapi saya kena 1 tahun. Oh gitu. Itu dibiayai penuh oleh British Council, jadi pemerintah nggak bayar. Jadi bukan loan ya, tapi bukan loan ya, grant ya, grant. Tahun. Tapi luar biasa, saya mengambil manfaat luar biasa dari setahun itu, yaitu membentuk pola pikir. Mungkin Pak Fur sudah lihat ya tulisan saya, kutip, lalu reflektif, artinya pendapat sendiri, lalu eksploratif. Bagaimana terapannya ke depan? Kira-kira begitu. Dewasa ya, tapi saya direkrut juga oleh Direktorat Pendidikan Dasar untuk melatih anak yang akan bertanding ke luar negeri. Oh, jadi sebagai pembina Olimpiade ya, kalau Olimpiade matematik ya. Di mana tuh? Olimpiade internasional tingkat SD. Itu yang udah di dunia udah banyak, tapi Indonesia bikin sendiri. Namanya IMSO, International Mathematics and Science Olympiad. Lalu kita bergabung ke Olimpiade Internasional, diakui, sehingga kita juga pindah-pindah gitu. Jadi ada EMIC, ada EYMIC, ada lagi yang satu IMSO. Jadi IMSO itu Indonesia tapi masuk dalam grup Olimpiade SD tapi ya, primary. Nah, saya melatih anak-anak Indonesia bertanding ke ajang internasional, semuanya tuh IMSO, EMIC, EYMIC, ikut semua, kita ikutin. Dan alhamdulillah anak-anak itu tuh sebenarnya cerdas ya. Cerdas. Jadi saya melihat arah pendidikan sudah berkembang, tetapi cara mendidik guru yang belum berkembang. Jadi sarannya apa Pak Saleh untuk dunia pendidikan kita, khususnya guru? Ya, punya guru matematik ya khususnya gitu. Monggo silakan. Ya, saya kira guru itu sebelum jadi guru mungkin sudah dipakai juga ya. Harus banyak melihat pengalaman-pengalaman mengajar di negara-negara lain, kan sekarang udah banyak media ya, jadi tidak harus keluar negeri gitu. Bagaimana macam-macam mengaktifkan anak, jadi mengaktifkan anak ya. Sebab anak itu hidup untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Pengetahuan itu bisa dicari dengan media, tapi kalau kemampuan berpikir itu dilatih. Nah, jadi pendidikan harus banyak melatih kemampuan berpikir. Proyek yang bagus itu seperti TIMSS ya, matematik ya, TIMSS, satu lagi PISA. Itu kalau sila soal-soalnya bagus,
Iya. Artinya nggak sama dengan soal standar ujian kita. Iya. Standar ujian kita itu banyakkan pengetahuan. Kalau apa tadi PISA, Vin? Bisa. Misalnya kamu berjalan dari sini ke sana, langkah kamu segini, berapa langkah itu yang diperlukan gitu, dan gitu. Bisa seperti itu ya. Artinya kehidupan sehari-hari kan, Kehidupan sehari-hari, lalu masukkan pada penalaran ya. Penalaran, Dan matematik ya. betul, kehidupan sehari, dinalar, kemudian dianalisis dan sebagainya. Ini kalau pendidikan dulu udah benar yang saya alami waktu saya sekolah, diketahui, ditanyakan, analisa, baru jawab. Masih ingat pengalaman nggak gitu? Ada analisa, jadi bukan langsung diketahui, ditanya, jawab. Meluluskan orang-orang sekarang barangkali sudah jadi pejabat atau barangkali sudah ada yang memegang pimpinan gitu. Dan Bapak juga pernah jadi struktur, barangkali ada beberapa guru yang menduduki posisi penting seperti itu. Nah, apa pesan Pak Soleh mengenai ya teman-teman kita yang sekarang sudah menjadi pejabat atau sudah menjadi pimpinan di dunia pendidikan khususnya ya, pesannya apa gitu ya? Ini ada jalurnya. Saya juga senang sekali sebagai guru pensiunan. Saya senang sekali ada alumni sekolah ya, baik SMP maupun SMA. Itu saya direkrut, saya diajak gitu ya. Jadi alumni SMP namanya Ika Seli, alumni SMA namanya ada lagi pokoknya ikatan alumni sama 13 ya. Saya sama 13, kalau SMP ini 95. Itu memang udah banyak jadi pejabat. Salah satunya adalah ahli hukum. Ahli hukum di tingkat nasional ya, sempat menangani kasus-kasus besar gitu. Yang kedua dari TNI ada Mayor Jenderal, ada Letnan Jenderal, kemudian ada polisi, ada kombes, lalu ada dokter, banyak dokter ya, dokter yang profesor, artinya dokter yang mengajar di UI yang jadi profesor ya, bukan dokter yang dokter itu banyak juga, dokter yang praktik banyak, tapi saya lebih bangga kepada dokter yang profesor. Ada itu, dia juga ngobrol sama saya. Bagaimana pesan terhadap mereka? Cintailah pendidikan anak-anak gitu. Jadi kamu posisinya lain ya, ini hukum, tapi tetaplah cintai pendidikan anak-anak gitu. Oleh sebab itu kalau membentuk alumni, bikin kegiatan alumni yang anak-anak. Misalnya anak-anak diberi wawasan tentang karir, ya. Yang Abri cerita tentang Abri yang dan berjalan. Di sekolah saya 995 itu. Salah satu ekstrakurikulernya itu wawasan karir gitu. Terus Pak Saleh, barangkali obrolan kita sebenarnya kalau dia lanjutkan kan panjang banget ya. Pendidikan itu memang nggak putus-putus. Ini hanya tukar pengalaman ya, kebetulan saya merasa ini bentuk syukur ya, bentuk syukur bahwa kalau kita bersyukur maka Tuhan akan menambahkan nikmatnya. Saya sudah merasakan itu. Jadi kalau teman-teman berkenan, silakan video ini like, share, and comment, dan subscribe. Terima kasih. Lanjut tak sia-sia.